Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Fisika OSK Kabupaten tahun 2014 nomor 4 ya. Jadi OSK tahun 2014 nomor yang 4. Nah, diberikan ada sebuah roda ya bermassa M, jari-jarinya adalah R, dihubungkan dengan pegas ke sebuah dinding gitu ya. Lalu di sini pegasnya memiliki konstanta pegas K. Nah, roda nanti ketika dia bergerak gitu, dia berotasi ke kiri ke kanan, ya gerak ke kiri ke kanan sambil berotasi tanpa slip. Dan titik pusat massa osilasi harmonik gitu ya dalam arah horizontal gitu ya, itu terjadi melewati titik setimbangan. Anggap titik setimbangan misalnya di sini ya. Lalu kemudian waktu saya tarik lepas dia bolak-balik kan, jadi melewati titik setimbangan di X sama dengan 0. Tentukan yang pertama energi total sistem. Yang kedua, tentukan frekuensi osilasinya. Nah, teman-teman, saya akan menggunakan dua cara ya. Nah, yang pertama saya menggunakan konsep energi terlebih dahulu. Bentuk roda di sini saya menggunakan silinder pejal ya, teman-teman ya. Jadi momen inersianya untuk silinder pejal 1/2 mr kuadrat. Kalau bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Nah, sekarang kita coba menghitung energi total sistemnya. Energi mekaniknya ya, karena tidak ada di situ hanya ada gaya gesek statik, jadi di situ tidak ada usaha gaya gesek yang mengurangi energi mekanik gitu ya. Jadi di sini ada energi potensial tambah kinetik translasi tambah kinetik rotasi tambah energi pegas. Potensialnya tidak berubah ketinggiannya. Lalu di sini dia ada setengah mv kuadrat, di sini ada setengah i omega kuadrat karena ada rotasi. Lalu pegasnya tertekan sejauh berapa? Setengah kx kuadrat. Maka sini saya dapatkan i-nya itu di sini kan setengah mr kuadrat tadi ya. Saya masukkan ke sini, saya bongkar I-nya, R kali omega kuadrat, gitu ya. Nah, karena tidak slip, R kali omega itu kan V, jadi di sini V kuadrat. Setengah ditambah seperempat, karena V-nya sama, berarti di sini setengah MV kuadrat tambah seperempat MV kuadrat bisa menjadi 3/4 MV kuadrat. Oke, maka energi mekaniknya adalah bentuknya seperti ini. Nah, teman perhatikan, V itu adalah turunan pertama terhadap posisi atau simpangannya. Ini totalnya apa? Konstan. Sekali lagi kalau ini konstan maka saya bisa gunakan turunan terhadap energi mekanik turunan energi mekanik terhadap waktu itu 0 karena nggak berubah kan, konstan. Angka diturunin di diferensial itu 0. Karena ini diturunin sama dengan 0, yang ini juga diturunin ya kan sama dengan sebelah sisi kanan 0. Turunan ini apa? Coba kita lakukan gitu ya. Nanti untuk yang keduanya di sini turunannya sama dengan 0, akibatnya teman-teman perhatikan ini ada pangkat 2. Pangkat 2 itu kalikan ke depan ya, lalu di dalamnya ini saya lakukan diferensial. Dalamnya adalah turunan pertama terhadap X, kalau dilakukan turunan lagi atau diferensial dapatnya diferensial yang kedua atau turunan kedua. Plus setengah dikali X kuadrat. X kuadrat diturunin terhadap waktu, pangkatnya turun jadi 2X dikali dengan turunan dari dalamnya adalah X, turunan X terhadap waktu. Mengapa bentuknya seperti ini adalah turunan fungsi komposisi, karena X-nya itu fungsi terhadap waktu. Saya ulangi, X itu fungsi terhadap waktu. Jadi nggak bisa X itu diturunan terhadap T, langsung kita anggap X itu angka, nggak bisa ya kan. Tapi nggak tahu bentuknya, maka tuliskan dalam bentuk ini seperti ini saja. Nah teman-teman, perhatikan di sini 3/4 ada M, ada 2 ya. Lalu di sini ada 2 ya. Dan di sini ada yang sama, yaitu dx per dt, di sini ada dx per dt ada yang sama. Jadi itu bisa kita sederhanakan nantinya gitu ya. Ini saya kalikan duanya ke depan dulu menjadi seperti ini. 2 kali setengah jadi 1 ya. Nah kemudian dx per dt-nya saya bagi dengan dx per dt semua. Sebelah kiri bagi dx per dt, sebelah kanan juga bagi dx per dt. Dx per dt dibagi dx per dt habis. Ini juga dx per dt dibagi dx per dt habis. 0 dibagi dengan dx per dt juga tetap 0. Menjadi persamaan seperti ini. Nah teman-teman, ini ada 3/2M. Saya mau jadikan ini 1. Berarti saya bagi semua dengan 3/2M. Ya, dibagi 3/2M, dibagi 3/2M, 0 dibagi 3/2M, menjadi seperti ini. Ini adalah persamaan gerak harmonik ya kan? Turunan kedua terhadap suatu variabel tambah suatu angka dikali variabel itu sama dengan 0. Berarti kesimpulannya apa? Ini adalah omega kuadrat. Mengapa demikian? Tonton pengantar video saya ya, itu khususnya mengenai gerak harmonik sederhana. Di situ saya sudah jelaskan mengapa di sini adalah omega kuadrat. Oke. Karena ini bentuk hasil seperti ini, maka omega kuadratnya adalah 2K dibagi dengan 3M. Maka omega kuadrat saya tuliskan ulang, omeganya adalah akar dari 2K bagi 3M. Omega itu 2πf ya, maka saya dapat F-nya adalah 1/2π dikali akar dari 2K per 3M. Ini adalah solusi untuk mencari frekuensinya. Nah teman-teman, kalau saya menggunakan cara lain, di sini saya menggunakan konsep gaya ya.
Di sini benda ini, diagram benda bebasnya, dia kan ditahan oleh lantai ada gaya normal, dia punya berat mg. Lalu ketika dia bergerak ke kanan, perhatikan, ketika dia bergerak ke kanan, berarti kan pegasnya bertambah panjang, ada gaya pemuli ke kiri. Sambil dia bergerak ke kanan, gerak rotasi di situ ya. Kenapa dia gerak rotasi seperti ini? Karena ada torsi. Torsinya ke kiri ya. Berarti gaya gesek statiknya itu ke kiri. Maka di sini sigma fx-nya adalah gaya pegas sama gaya geseknya ke arah kiri ya. Ke kiri berarti minus, ke kiri berarti minus fs. Nah, di situ fs-nya seperti apa? Kita coba lihat analisa gerak rotasi. Rotasinya karena tidak slip ya, maka di sini torsi itu adalah gaya gesek yang bekerja yang menyebabkan dia muter. Itu dikali R, lengan momennya R, sama dengan I-nya apa? I-nya adalah momen inersia silinder pejal setengah mr kuadrat kali alfa. Ada R, saya bagi dengan R sebelah kiri dan kanan. Saya dapatkan setengah mr alfa. Apa itu R alfa? Adalah A rotasi. Berarti Fs atau gaya gesek sama setengah kali M kali A rotasi. Karena tidak slip, maka gerak rotasi sama aja, ya, gerak rotasi sama saja gerak translasi pusat massanya. Ini kan gerak translasi, percepatan translasi pusat massa. Ini percepatan rotasi daripada benda yang sama, ya kan, karena tidak slip. Itu sebabnya Fs-nya ketika saya substitusikan, di situ A-nya saya sama, ya, setengah MA sama dengan MA. Saya pindahkan ke sebelah kanan menjadi 3/2 MA. Min Kx saya juga pindahkan ke sebelah kanan jadi plus Kx. Nah, di sini M-nya saya mau sama 3/2-nya saya mau jadikan 1, berarti dibagi 3/2 M. 0 dibagi 3/2 M. Di sini juga dibagi 3/2 M. Sebelah kanan juga dibagi dengan 3/2 M. Kita dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan bentuknya. Sekali lagi kita dapatkan bentuknya itu adalah bentuk gerak harmonik sederhana dengan persamaan seperti ini. Maka omeganya adalah 2K/3M. Lalu kita dapatkan ini di akar gitu ya. Lalu omega kita buka 2πf. F adalah 1/2π akar dari 2K/3M. Jadi teman-teman dengan menggunakan cara yang berbeda kita dapat solusi yang sama. Teman-teman bisa menggunakan konsep energi atau menggunakan analisa dinamika gayanya. Oke, saya sudahi video saya sampai di sini. Tetap tonton video saya yang lain agar teman-teman memiliki pemahaman yang terus makin utuh. Salam semangat!